sekalian, sebelum pembelajaran ya, Bapak mau tanya, apakah di sini ada yang nggak masuk sekolah? Ada. Yang nggak hadir siapa aja? Terus? Natasha. Kakek Natasha ya. Alasannya kenapa? Sakit. Kita doakan ya, mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit nggak bisa datang ke sekolah, semoga lekas disembuhkan. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa ya. Biasa doanya raditu billahi wabarakatuh ya. Dipimpin oleh Iki, mangga. Silakan, Iki. Jika berdoa, Ya, anak-anakku sekalian, berdoa itu adalah salah satu bentuk bahwa kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka setiap pembelajaran kita mulai dengan doa. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala akan merubah suatu kaum kalau kaumnya itu mau merubah dirinya sendiri. Yaitu kalau kalian ingin jadi orang pandai, orang pintar, orang cerdas, maka harus berusaha dengan apa? Belajar ya, dengan cara belajar. Dan pembelajaran ini tidak akan sukses, tidak akan dikabulkan oleh Allah kalian jadi orang-orang pintar tanpa memohon kepadanya. Ini sebagai bukti kalau dalam Pancasila itu adalah sebagai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu kita harus taat dan patuh kepada ya. Anak-anakku sekalian, ini kenapa yang ini ya? Sebentar ya. Hari ini kita akan belajar tentang menyambut akil balik atau menyambut usia balik. Ini Bapak akan tayangkan ininya, tapi ini belum nyambungnya. Nah, terus sekalian, tujuan pembelajaran dari masa usia balik yang pertama adalah semoga kalian bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Ya. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Paham? Sebelum pembelajaran nih, Bapak mau tanya nih, ya, mau tanya dulu. Nah, apakah kalian mengetahui tanda-tanda balik? Siapa yang tahu? Jawab lah. Ya, Jaya apa? Tanda-tanda balik, contohnya aja yang nih. Jaya tahu. Datang bulan. Bagi siapa kalau datang bulan? Siapa yang bisa jawab? Perempuan. Jadi perempuan itu tanda balik haid. Nih ada lagi nggak? Siapa yang bisa? Tanda-tanda balik. Ya? Mimpi basah. Ya betul. Mimpi basah bisa bagi laki-laki, juga bisa bagi perempuan. Nih yang jawab laki-laki, perempuan ada yang bisa jawab nih. Ada nggak perbedaan laki-laki dan perempuan kalau udah balik? Ada? Apa coba? Siapa yang jawab? Bisa? Ada? Bagi perempuan contohnya apa? Tandanya balik. Coba tuh jangan sedih biasa. Ya. Coba. Jangan malu-malu. Ada nggak tanda-tanda balik? Ini kalau laki-laki contohnya apa?
Kalau laki-laki biasanya ada apa nih? Takut. Yakut. Iya. Kalau perempuan apa coba? Ininya membesar. Apa sih? Malu ya? Nah, nggak usah malu. Kita harus belajar ya. Contohnya kalau pinggulnya udah membesar, ada apa lagi? Ada kumisnya. Kalau bagi laki-laki kalian belum berkumis ya. Bukan berarti belum balik, tapi sebagian ada yang sudah mimpi basah. Ya, sebagian ada yang sudah mimpi basah. Ini ada pertanyaan lagi, yaitu siapa di antara kalian yang sudah merasakan kalau perempuan sudah haid? Berapa orang di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laki-laki ada yang pernah mimpi basah? 7. Berapa orang? 4. Oh, ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hampir sama. Ternyata kalian memang sudah memasuki masa usia balik. Nah, anak-anakku sekalian, ya. Kenapa kita belajar usia balik? Ini ada beberapa konsep pembelajaran hari ini, yaitu menyambut usia balik. Yang pertama adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, ya, dan kewajiban bagi yang sudah balik. Kenapa kita belajar? Karena ada satu kewajiban bagi yang sudah balik, tidak boleh sampai meninggalkan kewajiban itu. Kenapa? Kalian sudah termasuk taklif. Taklif itu apa? Ya, taklif itu sudah harus kalian itu sudah terkena hukum syariat. Jadi ada perintah sholat, zakat, puasa, ya, yang dalam hukum Islam itu tuh kalau kalian kerjakan maka Anda berpahala. Tapi kalau kalian tinggalkan, apa coba? Betul. Kalau kalian tinggalkan maka itu akan berdosa. Nah, inilah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan bagi yang sudah balik. Contoh puasa juga. Dan puasa bagi yang sedang haid itu tidak boleh puasa. Nah, seperti itulah kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang kalian ini. Ini ada gambar, lihat. Ya. Ini ada gambar. Kenapa kita membahas seperti ini, membahas masa usia balik? Karena kita sebagai umat manusia, kalian juga merasakan bahwa setiap perkembangan pertumbuhan hidup manusia itu akan mengalami beberapa proses, ya. Kalian udah pernah ngalamin bayi? Lihat di gambar dulu, kalian seperti ini, seperti bayi, masih bayi ya. Seperti di gambar ini, kalian dulu pernah bayi, ya. Udah bayi, baru kalian belajar merangkak. Ada perkembangan. Nah, udah merangkak, kalian akan mengalami masa balita, ya. Bayi di bawah 5 tahun, ya. Balita itu masa usia dini, anak-anak usia TK. Begitu udah anak-anak usia TK akan mengalami apa? SD. Nah, seperti kalian masa usia anak-anak, ya. Tapi di anak-anak ini sebagian ada yang masih anak-anak, memang ada yang sudah balik. Nah, biasanya anak-anak yang memasuki usia balik itu menurut ilmu fikih itu adalah usia 9 tahun. Ada yang udah usia 9 tahun, dong? Udah melewati 9 tahun? Nah, berarti kalian udah masuk usia balik kalau menurut ilmu fikih. Nah, udah anak-anak baru menginjak masa usia remaja, ya. Masa usia remaja, masa usia dewasa, ya. Baru orang tua sampai akhirnya kakek dan nenek. Inilah proses bahwa kita ini sebagai umat manusia pasti mengalami perkembangan. Nih, perhatikan di sini. Setelah mengamati gambar di atas, apa kesimpulan kalian terhadap gambar tersebut? Apa coba? Ada yang bisa jawab kesimpulannya? Bahwa manusia itu akan mengalami perubahan. Ya,
Pai dulu pernah waktu masih bayi mah lucu, wah pada ngajaweran. Ya, ketika anak balita, Pai juga oh, ketika lucu sampai kalau teh hariwan. Orang tua kita itu hariwan, muka jalan awas tak tabrak. Nah, ketika memasuki usia remaja, wah, ya masa remaja kulit masih cangkar, ya, belum ada kumisnya. Masa remaja itu belum ada kumis, sampai sama belum. Nah, itu ada perubahan tapi dewasa balik udah walaupun belum berkumis, sekarang udah berkumis. Ada perubahan. Nah, tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Coba waktu kalian masih balita mah manja ya ke orang tua teh. Bener kan? Ngerasain nggak? Ngerasa ya. Waktu masih balita mah manja. Mah tuh mah pinginnya dipeluk. Kan ada lagu waktu kecil hidup amatlah senang, senang di pangku di balainya, serta dicium di manjanya, namanya kesayangan. Tuh manja keletik mah. Sekarang dipangku ke orang tua rasanya gimana? Malu nggak? Atuh Bu, aku udah gede. Nah, kan gitu. Itu adalah perubahan mental. Bener kan? Ketika kalian dipeluk, disayang sama orang tua, malu nggak? Udah ada mulai rasa malu ketika kalian sama orang tua, dibelai sama orang tua. Aku mah aku udah gede tuh. Nah, udah mengatakan seperti itu berarti kalian itu udah merasakan ada perubahan mental. Di samping perubahan mental ada perubahan badan. Pinggulnya membesar, terus ada yang tumbuh bulu. Ya, bulu kumis, bulu ketiak dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda usia baru. Ya, benar kan? Nah, ketika akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting ini, sebab berhubungan dengan kewajibannya. Kewajiban apa? Menjalankan syariat agama. Nah, kalian sudah ada melalui kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Nah, secara bahasa balik berarti sampai. Ya, secara bahasa itu balik artinya sampai. Sampai tua, sampai dewasa, dan sampai. Nah, menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan antara lainnya keluar air yang menjijikan. Ya, nggak perlu disebutkan. Atau mimpi basah ke mimpi. Dan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Nah, jangan dari payah aja ya, kalian juga harus aktif dong. Nih, ada sebuah gambar. Siapa yang mau bacakan? Kelihatan nggak? Baca ini cerita. Kelihatan? Kira-kira. Ini Pai bacakan ya, tapi kalian harus tanggapi. Tengku, ayo kita ke masjid. Nah, Tengku, ayo kita ke masjid. Kata si Tengku, aku kan belum wajib sholat. Nah, kata kata kakaknya, kenapa belum wajib? Aku masih anak-anak, belum dewasa. Kalau kakak kan sudah SMA, sedang aku masih SD. Nah, lalu dijelaskan sama kakaknya, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, Tengku, tapi diketahui dari tanda-tandanya. Baiklah, apa aku ingin belajar tanda-tanda balik itu. Jadi ada tanda-tanda baliknya. Jadi ini dari gambar ini itu menceritakan tentang bahwa tanda-tanda balik itu apa kesimpulannya. Anak-anak sekalian, setelah kita menyimak gambar tadi, ya, kalau siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Herina. Oh,
Jadi memang benar bahwa kewajiban kita melaksanakan ibadah itu ya tidak ditentukan oleh jenjang sekolahnya, tapi adalah dari tanda-tanda usia balik. Nah, anak-anakku sekalian, siapa yang bisa menjawab tanda-tanda balik menurut Vicky tadi dari Ryan? Adil? Ada jatuhnya, suaranya gemetar, dan ada bunyi. Oh iya, bagus. Ini kalau yang perempuan, Bapak mau tanya ke yang perempuan ya. Tolong jelaskan sama Vanessa. Tanda-tanda bagi perempuan contohnya apa? 1 atau 2? Pinggul membesar, Sama apa lagi? letakkan kecil. Iya, bisa. Jadi tunggu dulu baik bagi perempuan maupun laki-laki. Laki-laki ada yang datang haid nggak? Enggak, apa? Lagi apa? Lagi apa? Jadi itulah tanda-tanda. Anak sekalian, alhamdulillah kita udah selintas kita memahami tentang tanda-tanda usia balik ya. Apalagi tadi sudah diceritakan oleh Anda dan Vanessa ya bahwa tentang mimpi basah itu pokoknya mau dikasih serius senang ngompol ternyata bukan air sembarang air ya yang keluarnya yang itu. Nah, dari sini mulai kebun kayu daunnya tinggung lebat buahnya serta bunganya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apapun nanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apapun nanya. Siap ramai untuk menerima pertanyaannya. Sabunkan tanda dan balik untuk laki-laki. Ada jamurnya. Pintar, lanjut. Sabun kayu daunnya timbul lebat buahnya serta bunganya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Mari kan harusnya ke sana. Ya Pari, pertanyaannya adalah kewajiban apa yang harus dilakukan oleh anak yang sudah balik? Contohnya sholat, terus apa lagi? Puasa, ya. Pintar. Udah, alhamdulillah kalian ternyata pada pintar-pintar bisa memahami tentang apa itu balik dan akhir balik ya. Anak-anakku sekalian, ini ada tugas kelompok nanti ya. Ada tugas kelompok yang nanti kalian berkelompok itu tugasnya mewawancarai, mengidentifikasi, menganalisis, mendiagnosa. Jadi kalian ceritanya mau mencari apa sih tanda-tanda balik ya, baik itu menurut ilmu fikih maupun ilmu biologi. Kalian bisa bertanya kepada orang yang sudah balik, bisa ke kakak kalian, bisa ke teman sendiri, bisa juga ke orang tua atau kepada ustadz ya. Nanti sama bapak akan diberikan bentuk-bentuk pertanyaannya. Tapi kerja kelompok ini nanti maksimal tiap kelompok 5 orang ya, maksimal 5 orang. Tolong kalian siapkan yang pertama buku catatan, kedua alat tulis ya,
kalian berusaha belajar menjadi wartawan lah, cerita nama jadi wartawan, mewawancarai seseorang. Udah pernah lihat kalau wartawannya ya? Contoh ini, nih contoh. Kayak pertanyaan gini, Ki, sekarang usianya berapa tahun? Udah 12 tahun. Ki, tahu nggak tanda-tanda balik? Seperti itu pertanyaannya. Begitu jawab, usianya namanya Iki, usia 12 tahun, tulis langsung tanda-tanda. Oh, udah tahu tanda-tanda balik? Tahu. Apa saja? Apa yang disampaikan oleh Iki itu dicatat. Oh, udah ini. Nah, semuanya seperti itu. Terus nanya lagi nanti, nanya ke Ustadz di pengajian. Ustadz, mau tanya apa sih tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Nanti kalau sama Pak Ustadz ditanya, dijawab, tulis, dicatat informasinya dari Pak Ustadz. Ya, nah, sumber yang diwawancara ini adalah Pak Ustadz. Nanti itu bikin. Nah, setelah itu semuanya didapat, ya, nanti kalian mempresentasikan. Ya, tahu mempresentasikan? Sekarang udah pernah ya, dan ke depan apa yang kalian temukan di hasil wawancara itu kalian sampaikan. Lalu simpulkan di sana. Ya, ternyata tanda-tanda balik hasil daripada observasi, dari hasil mewawancarai, dari semuanya. Kami dari kelompok Imam Makan Adil bisa menyimpulkan bahwa tanda-tanda balik ini adalah untuk laki-laki, untuk perempuan, dan menurut ilmu fikih adalah begini, menurut ilmu biologi adalah begini. Paham semuanya? Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Jadi, sebagai kesimpulan dari pembelajaran ini, sekali lagi Bapak mau tanya, apa saja tanda-tanda balik bagi laki-laki? Satu. Ada jakunnya. Suara membesar. Mimpi Suaranya basah. membesar. Mimpi basah. Ada kiwis. Ada. Ada kumis. Ada bulu. Nah, terus apa tanda-tanda balik bagi perempuan? Ada bulan. Udah. Ada apa? Besar. Ada lagi ya. Ada semuanya pada membesar. Ini membesar, dan lain sebagainya. Ya, tapi benar ya. Ini penting dipelajari walaupun kalian masih SD, tapi bukan ditentukan tadi juga dari cerita apa dari gambar bahwa usia SD tidak membatasi, usia sekolah itu tidak membatasi kapan kalian balik. Bisa saja ada anak udah kelas 4 udah balik. Ya, paham ya? Nah, oleh karena itu, mari kita tutup ya pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Baca doa akhir majelis. Subhanallah.